Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Semoga kita sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang ibadah syariah. Ya, bisa kalian buka pada halaman 24. Ya, kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya kita sudah mengetahui dan sudah kita sering mempraktekkan berkaitan dengan sholat berjamaah ya. Jadi sejak kecil kita sudah sering ikut orang tua untuk sholat di masjid. Nah, itu adalah sholat berjamaah. Nah, anak sekalian, sekilas akan Abi jelaskan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ya. Jadi sholat berjamaah itu minim dilakukan oleh dua orang ya. Satu menjadi imam, yang satunya menjadi makmum. Dan tata cara sholatnya itu adalah berdampingan ya, mepet ya antara imam dan makmum. Karena apa? Karena dua orang. Kalau tiga orang itu imamnya berada di depan, yang makmum dua ada di belakang. Tapi kalau cuma dua saja ya, dua orang itu cukup berdampingan ya, sejajar. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa sholat berjamaah itu sangatlah penting dan sangatlah besar pahalanya ya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, sholatul jama'ati afdalu minal sholatil fadhi bisab'i wa isyrina daraja. Yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan pahala 27 derajat atau kebaikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, anak sekalian, jadi diupayakan kita dalam sholat ya, di samping juga harus tepat waktu sholatnya, kita juga diupayakan untuk sholat berjamaah ya, itu bisa dilakukan di masjid. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, yaitu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang mengerjakan sholat berjamaah ya. Masih tetap di halaman 24, yaitu yang pertama, imam sholat jamaah adalah orang yang paling banyak menghafal Al-Quran ya, di antara para jamaah yang lain. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah imam sholat jamaah bukan orang yang dibenci oleh jamaah ya, jadi orang yang baik. Kemudian yang selanjutnya, orang yang masih asing ya dalam jamaah tersebut ya, itu jangan sesekali tampil atau menyerobot untuk pengen menjadi imam, kecuali diizinkan oleh jamaah ya, jamaah di lingkungan tersebut ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah hendaknya imam memperhatikan kemampuan jamaah ya. Jangan sampai mentang-mentang kita hafal Al-Quran ya, hafal surat banyak ya, kemudian kita membaca surat yang banyak atau ayat-ayat yang panjang-panjang ya, tapi kita tidak mengetahui batas kemampuan jamaah ya, kan ada orang yang lebih tua. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah sebelum memulai sholat hendaklah mengatur shaf sehingga menjadi rapat dan lurus ya. Jadi imam harus memperhatikan shaf jamaah ya. Jadi tidak harus serta-merta langsung mengucap takbir ya. Jadi harus diperhatikan dulu shafnya jamaah ya.
biasanya itu imam itu mengucapkan sawu sufufakum fa inata sufuf min tamamis sholah ya. Biasanya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah hendaknya imam mengeraskan takbir intiqalnya ya, atau takbir perpindahan antara gerakan satu dengan gerakan yang lain ya. Jadi imam harus mengeraskan bacaan takbir intiqalnya ya. Untuk selanjutnya yaitu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh makmum ya. Bisa kalian lihat pada halaman 25. Untuk yang pertama yaitu adalah makmum yang terdiri hanya seorang sebaiknya berdiri di sebelah kanan. Nah, itu yang tadi Abi jelaskan di depan tadi ya. Kalau makmumnya itu hanya satu ya, atau kita berjamaah dengan 2 orang saja ya, satu menjadi imam, satu menjadi makmum, maka otomatis harus berdiri sejajar lurus ya. Untuk makmum berada di sebelah kanan. Kemudian makmum tidak dibenarkan mendahului takbir atau mendahului gerakan imam sampai imam sempurna mengerjakannya ya. Jadi tidak boleh itu makmum itu mendahului imam ya. Imamnya belum takbir tapi makmumnya takbir duluan ya. Atau imamnya belum sujud tetapi makmumnya sujud ya lebih dulu, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya hendaknya masing-masing orang berusaha untuk mendapatkan barisan shaf yang pertama ya, dan mengambil tempat yang di sebelah kanan ya. Jadi anak-anak sekalian, jikalau kita sholat berjamaah itu ya, shaf yang lebih utama itu adalah shaf yang pertama atau shaf yang awal ya, dan di sebelah kanan ya. Jadi shaf yang pertama itu lebih baik daripada shaf yang kedua ya. Nah, itu juga perlu kita praktekkan dalam keseharian kita ya. Jadi kita tidak boleh mencari shaf yang di belakang ya. Untuk laki-laki itu lebih baik itu adalah shaf yang pertama. Adapun untuk shaf perempuan itu lebih utama di belakang ya, yang paling belakang. Untuk selanjutnya yaitu adalah mendatangi sholat jamaah dengan sikap tenang ya, jauh dari sikap tergesa-gesa ya. Jadi kalau kita mau atau menuju ke masjid ya, berangkat ke masjid itu tidak boleh tergesa-gesa ya. Karena apa? Tergesa-gesa itu adalah bagian dari sikap setan ya. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang dapat Abi jelaskan, dan bisa dilihat di halaman 26 itu adalah gambar tentang tata cara sholat berjamaah yang benar ya. Jadi yang ada tulisan benar itu ya, yang di bawah ya, bawah nomor 2 itu adalah tata cara yang benar dalam sholat ya. Baik anak-anak sekalian, demikianlah yang dapat Abi sampaikan. Kurang lebihnya Abi mohon maaf. Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.